Saya pendeta di Masjid Aceh dari daerah Mambi, tapi saya kerja di Sumarorong menjadi pendeta. Di samping jadi pendeta, saya juga mengurus anak-anak sumbing. Ya, ini anak sumbing. Syukur sekali ada pelayanan dari teman-teman dari Belanda. Karena anak-anak yang sumbing biasa tidak sekolah karena dia minder, malu pergi sekolah karena diketahui temannya. Jadi syukur pelayanan ini sudah ada sejak dari tahun 2001 ya, sampai sekarang masih tetap dilakukan dan anak-anak sangat tertolong, terutama anak sekolah. Jumlah yang sudah dilayani sekarang sudah cukup banyak, mulai tahun 2001 sampai sekarang sudah berjumlah 231 orang. Ya sekitar 200 lah, karena 31 itu ke 31 kali toh. Jadi sekitar 200 orang sudah dilayani dan kebanyakan anak sekolah. Jadi memang pada umumnya anak-anak sangat senang karena setelah dioperasi sumbing, ya, dia sudah lega masuk sekolah dan banyak di antara 200 orang itu ada yang ranking di sekolah. Ya, ada beberapa yang ranking. Ada juga yang pintar menyanyi dan memang ada yang pintar mengambil ranking di sekolah. Jadi sebelum dioperasi, kira-kira bagaimana kehidupannya? Apakah berani ke sekolah, bergaul dengan teman-teman? Sangat percaya diri pergi sekolah. Tapi sebelum dioperasi? Sebelum dioperasi hampir tidak mau sekolah. Ada di antara anak yang misalnya yang didapat di WK namanya Uli, itu umur 18 tahun baru mulai masuk sekolah SD, itu yang didapat ibu. Ya, Uli. Dan syukur dia sudah bisa membaca sekarang, menulis, berhitung, jadi tidak lagi buta huruf. Yang padahal yang lalu-lalu itu sulit bergaul dengan teman. Ada juga bermacam-macam luka atau sumbing. Ada yang berat, ada yang kurang berat. Dari anak-anak atau orang sumbing ini ada yang ringan, ada yang berat. Jadi ringannya artinya hanya satu dia punya sumbing, tapi yang beratnya itu 2 bentuk M. Jadi bentuk M. Jadi begini. Jadi ada lagi tengah sedikit. Itu dihitung 2. Ini baru-baru di Makassar, ini anak yang terakhir tuh ada 2 anak itu 7 juta biayanya. Ada 1 anak 7 juta. Nah, itu yang dari Pak Pana. Iya. Ada semua kwitansinya saya simpan. Ada juga orang tua yang dioperasi. Ada 2 ibu, 2 tahun yang lalu dioperasi. 1 yang masih alukta, 1 yang kaum ibu di Minake, yang tempatnya Pak tempatnya Pak Helengse dulu. Namanya Ibu siapa lagi namanya itu? Mama Ale. Jadi anaknya hanya 1 dipanggil Mama Ale. Setelah dia dioperasi, ini sudah 2 kali kaum ibu datang berterima kasih di rumah. Dia bilang kami sangat senang karena ini ibu waktu dia belum dioperasi, dia hanya terdaftar sebagai kaum ibu yang pasif, hanya anggota kaum ibu. Setelah dioperasi, dia sudah masuk paduan suara sampai sekarang. Itu ibu sudah 52 tahun. Dan operasi dilakukan di mana? Di Makassar. Di Makassar. Tetap Dokter Sumantri. Satu orang yang operasi itu dokter ahli dokter beda plastik. Jadi bagus pekerjaannya. Sangat bagus.
saya pernah dikasih tahu, saya pernah ditanya Ibu Suwani, dia bilang apakah ada tempat lain? Saya bilang banyak Bu. Ibu katakan apakah sama hasilnya? Saya bilang jelas tidak sama. Karena kalau di tempat lain mantri yang kerja atau dokter-dokter biasa tidak sama. Tapi ini Dokter Sumanti sangat ahli, baru 3 di Indonesia Timur yang sama. 3 orang dokter yang sama. Dan kalau anak dioperasi, apakah selamanya selesai atau kadang-kadang harus dioperasi lagi? Ada yang 2 kali. Jadi coba jelaskan. Ya, andai kata ada biaya bisa 3 kali, tapi terlalu mahal Pak. Macam luka saja itu kan 3 kali. Ya, hanya dia 3 kali. Tapi mengapa harus dioperasi lagi? Ya supaya tidak sengau. Jadi kalau dia belajar 2-3 kali sudah bisa, asal dia mau belajar bicara. Tapi coba jelaskan bahwa bukan bibirnya dioperasi lagi. Oh ya, kalau operasi kedua itulah mahal karena sebelah di dalam rongga mulut, jadi ada lubang di dalam. Hanya 1 rumah sakit di Makassar yang punya alat. Ya, tidak ada tempat lain, hanya rumah sakit Hikmah. Dan biayanya tahun lalu bulan Januari yang lalu itu 9 juta 1 anak. Tidak termasuk obat, tidak termasuk kalau misalnya ada pendarahan. Jadi khusus masuk rumah sakit itu 9 juta 1 anak. Dan harus tinggal di rumah sakit. Harus tinggal di rumah sakit paling kurang 2 hari 2 malam. Itulah mahal karena itu namanya tinggal menginap. Jadi sangat mahal. Jadi sudah bisa 2 anak sumbing dioperasi, malah lebih kalau operasi baru. Tapi kalau yang kedua kali karena di dalam, itu mahal sekali. Tapi barangkali penting untuk anak kecil bahwa kalau terbuka itu langitnya dioperasi juga. Kalau misalnya anak kecil andai kata ada biaya itu sangat penting, tapi soalnya mahal sekali Pak, karena bisa 2 atau hampir 3 anak dioperasi untuk 1 kalau di rumah sakit. Terlalu mahal, apalagi sekarang naik BBM. Jadi saya mau bertanya, karena sudah lebih 200 anak dioperasi, apakah tidak akan berhenti? Ya mungkin tidak akan berhenti karena selalu lahir. Dan belum pernah saya dengar waktu saya ke Belanda tuh, saya bilang apakah orang Belanda tidak ada yang sumbing, tapi dokter katakan oh sumbing ada juga, banyak sumbing, tapi kalau sudah lahir terus dioperasi. Saya kasih tahu oh mudah-mudahan Indonesia juga satu waktu bisa, tapi itu dokter di Belanda katakan oh tidak bisa, tidak mungkin karena orang Indonesia pakai ini sebagai bisnis. Saya percaya betul. Jadi masih ada pertanyaan lain, karena kami dengar bahwa Pendeta Demas juga punya kegiatan lain di samping operasi sumbing. Ada juga membantu orang yang punya penyakit kulit, barangkali bisa. Obat kaskado. Itu dimulai dari. Apa itu kaskado? Kalau kami punya bahasa gising atau gatal. Ya, gatal Pak. Jadi penuh badan. Jadi saya dapat pengetahuan dari Dokter Van Diesen dulu, kalau penuh badan itu 100 biji, berarti 10 papan, 100 biji. Kalau kurang, misalnya setengah juga dikasih, misalnya 5 papan. Jadi kita lihat, saya tidak mau kasih saja 1 bungkus kalau karena rugi, masih banyak yang membutuhkan. Tapi ya syukur sekarang sudah banyak yang sembuh. Hanya itu penyakit yang paling banyak penderita pasien dari daerah Mambi sampai Mamuju, malah sampai Kalumpang. Jadi biasanya pasien datang di rumahmu atau bagaimana? Kita pergi bawakan. Tidak ada yang jarang datang. Kalau yang di sini misalnya dari Messawa biasa datang, atau dari Boda-Boda, karena itu dari Boda-Boda kan banyak orang Mambi. Dia sudah tahu saya mengurus itu obat. Jadi dulu Dokter Van Diesen yang ajar, tapi Pak Baus yang usahakan di Belanda untuk diusahakan ini obat kaskado, Risofulvin. Ya, bisa jelaskan sedikit bagaimana perjalanan kau mau mengunjungi mereka? Oh iya.
Ya saya biasa kirim surat dulu. Saya akan datang supaya bersatu di satu tempat. Apakah di pasar atau di gedung gereja atau di salah satu rumah, sambil saya datang saya jelaskan. Dan Ya. itu sangat berhasil. Jadi Dari cari Mabes ke- mobil saja sampai di tempat atau bagaimana? Ya biasa jalan kaki. Ya, kami jalan kaki. Ada kalanya dulu saya sama-sama Pak Domingus, karena Pak Domingus mengurus TK. Jadi di situ juga saya ikut. Ya, sambil kami ceramah mengenai penyakit kaskado, karena harus diberikan penjelasan orang harus kita bersih sambil minum itu obat. Tidak boleh diminum baru berhenti lagi, harus rutin. Jadi 3 kali 1 hari. Dan apakah ruangan tempat tidur, selimut, Ya, spray harus itu dibersihkan juga? Itu yang saya biasa anjurkan. Malah saya seperti dokter, saya biasa pergi periksa, tapi orang juga setia, artinya menerima kami. Coba jelaskan sedikit, periksa apa? Periksa tempat tidur, pakaiannya juga, karena biasa orang di kampung tuh kan dia jarang mencuci. Biar sabun juga saya kasih tunjuk. Saya biasa bawa sabun 1, tapi saya tidak kasih. Hanya beberapa kali saya kasih sabun, tapi setengah mati saya bawa kalau saya mau bawa sabun. Jadi saya kasih contoh saja, ini bisa dipakai sabunnya. Jadi beli di pasar pakai sabun. Kalau tidak ada uang beli sabun, ada rumput-rumput yang saya tunjukkan dipakai untuk bersihkan badan. Jadi kira-kira berapa orang sudah sembuh? Wah, ratusan Pak. Coba. Nah, saya tidak mampu lagi tulis tuh dulu, saya tulis. Tapi tidak bisa karena banyak sekali pengunjung kalau kita ke kampung. Jadi ratusan apa? Ratusan orang. Yang Iya. Ya, kalau kaskado sudah ratusan sembuh, malah mungkin 1000. Karena di Mambi itu jarang di satu kampung tidak ada itu penyakit kaskado. Banyak sekali. Jadi biarlah saya katakan sudah ratusan. Kalau umpamanya saya mau hitung mulai dari pertama itu sudah ribuan. Tapi yang menjadi tanda tanya, kenapa pemerintah tidak buat apa-apa? Ya itu yang sulit. Ya Sumbing juga tidak ada buat. Jadi saya itu sengaja di Makassar. Saya biasa saya ditanya orang, Bapak dapat di mana biaya? Saya bilang ya ada bantuan, tapi untuk tanggung jawab ya kami juga harus mengumpul uang sedikit. Padahal itu bohong. Tidak ada, hanya penjelasan kepada dokter itu kan kita malu. Kalau tidak ada tanggung jawab dari masyarakat. Jadi saya pura-pura katakan ya, saya kasih tahu orang yang golongan tinggi pegawai supaya kumpul uang sedikit. Supaya ada bantuan dari ini mengumpan. Padahal itu omong kosong. Saya lihat kalau kami berjalan dalam rangka pembinaan, biasa pendeta Demas juga ikut, memberi juga ceramah, latihan. Ya. Tapi di samping itu ada juga kegiatan malam. Coba jelaskan sedikit tentang itu. Oh ya, ya kalau itu kegiatan malam, artinya saya tetap berprinsip, saya tetap mengajarkan ini kebersihan sehubungan dengan penyakit yang kita bawa obat tuh. Jadi harus dasarnya itu bersih. Kedua, harus mengatur makanan dengan baik. Saya sambung lagi tadi, saya punya anak kedua itu karena kesehatan, dia pergi meneliti di Tondok Tua di Saludadeko. Kenapa banyak kaskado di sana? Hampir setiap rumah ada orang kaskado di sana karena kurang bersih. Baru air juga yang biasa dia pakai mandi air sawah. Jadi itu sawah tuh kan biasa kerbau berkembang di situ. Jadi memang kotor. Jadi itu anakku kasih tahu, saya sebagai petugas kesehatan sedikit melarang jangan lagi bikin pancuran di sawah. Jangan pakai mandi itu, karena itu kotor. Sungai juga dilarang kalau mandi di situ, karena kerbau kan biasa dikasih mandi di sungai. Dan memang benar itu karisma.
Jadi mengapa pernah saya dengar dan sudah beberapa kali bahwa Demas disebut dokter, malahan dokter gatal. Ya, itu karena teman-teman bermain. Terutama Pak Domingus biasa main, panggil itu dokter gatal. Jadi biasa teman kaget tuh, tapi saya ketawa karena kami punya permainan. Ya itu dihubungkan dengan obat kaskado itu kan gatal. Jadi Pak Domingus katakan, teman-teman katakan, panggil itu dokter gatal. Jadi itu. Tapi habis pembinaan biasa banyak orang datang dan saya lihat seolah-olah diperiksa. Coba jelaskan sedikit. Oh iya ya, diperiksa kan biasa juga, biasa ada penyakit lain. Jadi saya kasih tahu kalau misalnya seorang ibu yang kaskado tuh, saya kasih tahu apakah ibu tidak mengandung, tidak bunting. Kalau dia katakan bunting, oh saya jangan dulu minum, karena itu terganggu. Jadi nanti ibu selesai melahirkan baru minum itu obat. Karena itu akan berpengaruh sama anakmu nanti, berpengaruh sama dirimu karena dia mengandung. Ya, ada juga yang diperiksa tekanan karena kalau tekanan tinggi ya kita takut berikan itu obat. Jadi harus diobati dulu tekanan tingginya, dan ada caranya tuh dia pakai, misalnya dia makan sayur yang mengurangi tekanan tinggi, misalnya labu siam itu yang tadi saya kasih Ronald. Ada juga daun sup atau bawang putih, itu biasa digunakan dokter Van Disen untuk mengurangi tekanan tinggi. Sudah itu kalau dia sudah minum atau makan banyak-banyak bawang dengan itu sayur, ya saya katakan mulai minum ini. Jadi itu pentingnya. Jadi saya dengar ada juga kegiatan dari Pendeta Demas untuk membantu masyarakat di Sumororong yang mengadakan kelompok petani atau membantu dengan ikan. Ya. Coba jelaskan juga. Oh ya, karena dulu waktu saya jadi pendeta, selain saya pendeta, saya pernah menjadi motivator. Jadi saya pergi belajar khusus untuk pertanian. Jadi memang gereja maksudkan itu sambil menjadi pendeta, gereja Toraja Mamasa kan 85% petani. Jadi harus pendeta tahu dia punya ilmu pertanian sedikit. Jadi saya kebetulan dua bulan menjadi tenaga motivator. Setelah saya tamat ya saya menjadi penyuluh pertanian, penyuluh ternak babi, penyuluh ternak ayam, dan termasuk ikan. Ikan yang paling gampang. Dan tidak ada penyakitnya kalau ikan. Kalau ayam kan penyakit, harus beli obatnya. Babi juga harus disuntik dengan baik baru bisa berhasil. Tapi ya syukur karena saya jadi motivator, jadi tidak ada masalah untuk itu. Jadi biasa Pak Demas memberikan juga penyuluhan kepada masyarakat. Iya. Nah justru itu yang biasa saya gunakan kalau kami sama-sama Bapak dalam pembinaan. Kalau saya punya pikiran terlintas lagi untuk membawakan misalnya pertanian atau peternakan, di situ saya lakukan. Jadi sekarang Demas sudah pensiun, sudah emeritus. Ya. Apakah hanyalah istirahat atau masih ada kegiatan? Semakin banyak kegiatan. Saya ini baru-baru saya mau diundang mau khotbah di Batasah, saya bilang minta maaf karena saya mau berkunjung ke daerah PI. Semua penting, dan itu bagusnya saya sudah masuk emeritus karena sudah ada juga tugas lain yang bisa dilakukan. Dulu waktu saya masih pendeta memang sulit karena kita terikat di jemaat. Kalau sekarang betul apa yang biasa dikatakan pendeta Demas adalah pendeta, termasuk pendeta GTM. Jadi saya betul-betul menjadi pendeta GTM karena bukan hanya di Sumarorong menjadi pendeta, tapi di mana saja saya bertugas atau bisa ikut teman-teman baik dari BPS maupun terutama dari Pak Baus dengan Pak Domingus, ya di situ saya bisa melayani untuk memberi motivasi kepada jemaat, apalagi jemaat-jemaat yang baru sedang bertumbuh. Jadi barangkali masih bisa memberikan saran terakhir. Untuk siapa? Untuk rekan-rekanmu di Belanda. Oh iya.
Ya, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang ada di Belanda yang cukup membantu. Saya itu hanya menyalurkan. Nah justru teman-teman di Belanda yang sebenarnya melakukan pelayanan yang saya lakukan ini. Saya hanya membantu untuk menyalurkan itu bantuan saudara-saudara di Belanda. Pernah juga saya dikasih tahu, Bapak sudah berjasa. Saya tidak. Saya hanya menyalurkan orang punya bantuan. Saya hanya menyalurkan. Jadi teman-teman di Belanda, pendeta atau masyarakat di Belanda, justru itu yang melakukan ini pelayanan yang saya lakukan. Dan saran untuk rekanmu di sini, di daerah Mamasa? Ya, saya punya saran begini. Saya kasih tahu alangkah baiknya kalau seperti saya berusaha belajar sedikit, ada motivator. Dalam arti kita belajar selain dari kependetaan, mungkin kita belajar pertanian, peternakan, supaya sambil kita melaksanakan tugas sebagai seorang pendeta, kita juga memberikan motivasi kepada masyarakat. Apalagi masyarakat Mamasa kan 80% atau 90% petani. Ya, kalau seorang pendeta punya keterampilan seperti saya, wah sangat senang. Dulu Pak Pendeta Sakaria sebagai ketua sinode, dia katakan, nanti itu pendeta Demas itu saja dia buat. Saya katakan, saya terbalik ini apa yang dikatakan Bapak. Pak Hans juga bilang dulu, apakah betul yang dikatakan Pak Sakaria tadi? Saya bilang, tidak. Saya justru tertolong. Selain saya datang mendoakan orang sakit, kalau saya berkunjung ke jemaat, saya mendoakan teman-teman, ya, saya datang, biasa saya pergi ke kandang ayam. Wah, sakit ayammu, harus kasih obat begini. Sakit babimu, ada obatnya begini, harus kasih obat cacing babi. Jadi jemaat saya sangat senang. Mereka kata, waduh, ini Pak Pendeta kita kira mau datang mendoakan saja, padahal dia memberikan bimbingan. Jadi saya betul tertolong Indo. Saya bukan terhalang dalam tugas, malah saya merasakan ada hubungan dengan jemaat. Jadi barangkali kesimpulan bahwa tidak cukup seorang pendeta hanyalah berbicara dari atas mimbar, Memang. tapi harus juga membantu jemaatnya dan masyarakat. Ya, dulu waktu saya baru tamat dari motivator, ada teman katakan, wah ini Pak Pendeta selain khotbah di mimbar, dia juga khotbah di pagar babi. Saya betul. Nah justru itu yang saya senang. Saya datang berkhotbah, saya tidak hanya datang mendoakan orang, tetapi selain mendoakan, sesudah doa, saya pergi bimbing begini. Jadi sembahyang dan berdoa tuh, jadi saya sudah lakukan itu. Terima dan kasih. Itu sangat tertolong saya karena saya motivator. Terima kasih banyak. Berkhotbah di pagar babi. Di pagar babi. Terima kasih. Saya biasa, betul itu Pak. Saya biasa masih pakai dasi, saya ke pagar babi. Jadi malah ada teman-teman, dia ikut itu. Barusan kami lihat Pak Pendeta begitu. Saya bilang, kenapa? Masih pakai sepatu dari mimbar, masih pakai dasi, dia pergi mengunjungi pagar babi. Ya, terima kasih.